Ini nggak boleh. Ini pelanggaran. Ini kesalahan. Ya. Membocorkan rahasia pasukan. Nggak boleh. Walaupun pada faktanya orang-orang Yahudi ini memang tidak bisa berkutik, tapi Abu Lubabah bin Abdul Munzir merasa sangat bersalah. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Setiap manusia tidak mungkin luput dari dosa dan kesalahan. Ya, sebab sebaik-baik orang bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang yang paling baik adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya. Nah, tak terkecuali dengan para sahabat Nabi. Namun bukan berarti kesalahan mereka lakukan kemudian membuat cacat kehidupan dan kemudian jati diri mereka. Tapi kesalahan yang mereka lakukan adalah semata untuk menunjukkan bahwa mereka adalah manusia. Di antara sahabat Rasulullah yang dalam tanda kutip pernah melakukan kesalahan dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh taubat. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, andai orang ini datang kepada Rasulullah minta ampun dan bertaubat, maka niscaya saya akan maafkan, kata Rasul. Tapi dia tidak. Dia ketika merasa bahwa dirinya merasa salah, dia tidak kemudian langsung mendatangi Rasulullah, tapi dia datang ke Masjid An-Nabawi, mengikat dirinya di salah satu tiang di Masjid An-Nabawi, dan dia berjanji tidak akan melepaskan dirinya sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memaafkan dirinya. Bahkan dikisahkan, seandainya dia pengen sholat dan berwudu, maka dia memanggil keluarganya untuk melepaskan tali tersebut, lalu kemudian sholat. Dan setelah itu kemudian dia kembali lagi mengikat dirinya sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Nah, teman-teman mungkin bisa menebak, siapakah sahabat Rasulullah yang dimaksud? Ya, ada yang mengatakan namanya adalah Rifa', ada yang mengatakan namanya Bashir, ada yang mengatakan namanya Marwan. Namun dia lebih dikenal dengan kunyahnya, panggilan yang diambil dari nama putrinya, yaitu Lubabah. Maka dia pun dipanggil dengan Abu Lubabah bin Abdul Munzir Al-Ansari. Ya, dialah Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Barangkali sahabat Rasulullah Al-Ansar ini tidak seterkenal sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, tapi perannya dalam kehidupan Rasulullah, perjuangannya bersama dengan Rasulullah tidak mungkin dilupakan sejarah, bahkan mewarnai kisah-kisah bersama Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Sebab Abu Lubabah bin Abdul Munzir ini termasuk orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Dan orang-orang yang menempati Madinah, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ الْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ, yang menempati Madinah sebelum orang-orang muhajirin hijrah ke tempat tersebut. Artinya dia dari kalangan Ansar, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, sebelum Rasulullah hijrah ke tempat tersebut. Mereka lah yang dikenal dengan Al-Ansar, orang-orang Ansar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah sendiri menamakan mereka dengan Ansar. Abu Lubabah ini termasuk sahabat Rasulullah yang masuk Islam di awal-awal, jauh atau ketika Rasulullah belum datang ke Madinah Al-Munawwarah. Kita ingat kisah jamaah rahimakumullah, bagaimana sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah,
ya terjadi beberapa peristiwa penting. Di antara adalah Bai'atul Aqabah 1 dan Bai'atul Aqabah yang kedua, di mana peristiwa ini ditandai dengan masuk Islamnya 6 orang pemuda Madinah dan membaiat Rasulullah. Lalu kemudian pada tahun berikutnya datang 12 orang Madinah membaiat Rasulullah di Al-Aqabah di Mina, ya. Lalu kemudian mereka kembali lagi ke Madinah dan disertakan oleh Rasul dengan Mus'ab bin Umair dari Makkah, ya. Maka Mus'ab bin Umair ini datang ke Madinah mendampingi 12 sahabat Ansor yang baru masuk Islam ini, dan beliau pun mulai berdakwah menjelaskan tentang Islam dengan cara yang sangat luar biasa. Di antara mereka yang mendapatkan pencerahan, yang mendapatkan hidayah dengan pintu melewati Mus'ab bin Umair yang adalah Abu Lubabah bin Abdul Munzir, ya. Dia masuk Islam, anakumullah, dan kemudian pada tahun 13 kenabian, ya, ada 70 sekian, ada mengatakan 72, ada mengatakan 73 sahabat Ansar, ya, datang ke Mekah Al-Mukarramah, dan bersama mereka ada 2 orang wanita bertemu Rasulullah di Al-Aqabah di Mina hari ini, ya, dan masuk Islam di hadapan Rasulullah, membaiat Rasulullah dalam peristiwa disebut dengan Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, baiat Aqabah yang kedua. Nah, di antara sahabat Nabi yang membaiat Rasulullah ini adalah Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Sehingga kita bisa melihat bagaimana keutamaan sahabat Nabi ini. Dia bukan hanya orang yang masuk Islam di awal-awal, tapi bahkan termasuk kalangan yang sangat terbatas. 70 sekian orang membaiat Rasulullah pada peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua di Aqabah di Mina. Nah, selanjutnya ketika Rasulullah bersama dengan kaum muslimin dan orang-orang muhajirin khususnya berangkat dari Mekah menuju ke Madinah Al-Munawwarah, dan kemudian mulai merintis gitu, ya, berdirinya cikal bakal kekuatan Islam di kota Madinah tersebut, maka Abu Lubabah bin Abdul Munzir, ya, termasuk di antara sahabat Nabi yang betul-betul memberikan peran yang luar biasa, ya. Namun demikian, keberadaan Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah bukan berarti tanpa aral, ya, tanpa halangan atau mungkin tanpa tantangan. Mereka harus menghadapi beberapa pihak yang tidak senang dengan kehadiran Rasulullah dan kaum muslimin. Dan di antara mereka adalah orang-orang kafir Quraisy Makkah yang tidak pernah, ya, mengizinkan atau membiarkan mereka hijrah ke Madinah. Singkat cerita, jadilah perang Badar tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah antara 313 kaum muslimin dan kemudian berhadapan dengan 1000 lebih pasukan kafir Quraisy pada waktu itu, ya. Bertemulah mereka di Badar, anakumullah, dengan kekuatan kaum muslimin, dengan keikhlasan mereka, tentu saja mereka pun berhasil, ya, memenangkan perang Badar dengan kemenangan yang sangat gemilang. 70 di antara kafir Quraisy tewas dan 70 di antara mereka ditawan kaum muslimin. Namun sayang, ya, Abu Lubabah bin Abdul Munzir, tokoh kita yang sedang kita bicarakan hari ini, dia tidak ikut dalam perang Badar. Padahal perang Badar ini adalah peperangan yang luar biasa, perang yang disebut dalam Al-Quran dengan Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, Yauma Iltaqal Jam'an, hari pembeda di mana bertemunya 2 pasukan. Bahkan Rasulullah memberikan kedudukan tersendiri bagi veteran-veteran perang Badar ini. Namun sayang, Abu Lubabah bin Abdul Munzir Al-Ansari ini tidak ikut dalam peristiwa ini. Nah, mengapa Abu Lubabah bin Abdul Munzir tidak ikut dalam perang Badar? Peristiwa yang bersejarah ini kita akan bahas setelah yang berikut ini, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga
menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Ya, kita masih bercerita dan berusaha untuk mengambil hikmah dari kehidupan sahabat-sahabat mulia Rasulullah, orang-orang mulia di sekitar Rasulullah. Dan kita sedang menelusuri jejak-jejak hikmah dari kehidupan seorang sahabat Ansar, Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Tersisa pertanyaan, mengapa Abu Lubabah bin Abdul Munzir ini tidak ikut perang Badar? Padahal ini adalah perang yang sangat bersejarah, perang yang dikenal sebagai penentu antara kekafiran dan kemudian keislaman pada waktu itu, yang diabadikan oleh sejarah dengan Yaumul Furqan, perang pembeda. Ya, Abu Lubabah tidak ikut perang ini karena dia mendapatkan tugas khusus dari Rasulullah SAW, yaitu untuk menjadi pengganti beliau, mewakili Rasulullah memimpin kota Madinah Al-Munawwarah. Sebuah amanah yang teramat mulia. Teman-teman bayangin, kalau misalnya saya atau siapapun ustadz misalnya diminta untuk ceramah di suatu tempat, lalu kemudian dia berhalangan, maka dia mengirim pengganti. Dan tentu saja orang yang dikirim itu bukan orang sembarangan, orang yang sudah dipercaya, orang yang dianggap mampu memberikan ceramah dan kemudian menjadi pengganti orang tersebut. Jadi bukan sembarangan. Ini Rasulullah jemaah, mengangkat Abu Lubabah bin Abdul Munzir ini untuk menjadi pengganti beliau, menggantikan Rasulullah untuk memimpin dalam tanda kutip kota Madinah Al-Munawwarah sebagaimana atau ketika Rasulullah berangkat meninggalkan kota tersebut. Nah, jadi betul bahwa peserta perang Badar adalah veteran yang tidak mungkin dilupakan. Namun ketika Abu Lubabah bin Abdul Munzir ini tidak ikut, sebenarnya dia memiliki tugas yang teramat mulia yang lainnya. Nah, pada peristiwa-peristiwa berikutnya, Abu Lubabah bin Abdul Munzir ini terus berjuang bersama Rasulullah dalam perang Uhud, perang Khandaq, dan serial peperangan. Nanti ada puncaknya Fathu Makkah. Dia tidak pernah absen bersama dengan Rasulullah dalam peristiwa tersebut. Nah, ketika terjadi perang Khandaq, dan ini menjadi inti kisah dari peristiwa yang terjadi dan dialami oleh sahabat Nabi ini, saat 10.000 tentara pasukan sekutu menyerang Madinah Al-Munawwarah, berkeinginan untuk menghancurkan kota tersebut, dan kaum muslimin mempertahankan kota Madinah dengan menggali parit sehingga membuat orang-orang Ahzab, pasukan Ahzab ini, kalau bahasa anak muda hari ini, mati gaya, nggak bisa ngapa-ngapain namun akhirnya mereka punya ide untuk berkoalisi dengan Yahudi Bani Quraidah yang masih berada di Madinah bersama dengan kaum muslimin pada waktu itu. Dan pada akhirnya Bani Quraidah ini, Yahudi ini sepakat untuk mengkhianati Rasulullah. Mereka pindah gerbong yang tadinya berkoalisi dengan kaum muslimin, kemudian pindah ke pasukan Ahzab. Nah, mereka berkhianat, pengkhianatan yang sangat luar biasa, dan dikisahkan pada titik inilah Rasulullah mengalami kondisi yang sangat genting Di luar mereka siap diserbu oleh pasukan Ahzab, di dalam mereka siap dikhianati oleh orang-orang munafik, dan orang-orang Yahudi siap membukakan benteng mereka agar pasukan sekutu menyerang Madinah. Namun pada akhirnya Allah mengirimkan utusannya, mengirimkan tentaranya, dan bukan ribuan tentara, bukan banyak tentara, tapi satu orang tentara bernama Nu'aim bin Mas'ud Al-Ghatafani yang kemudian berhasil memecah belah pasukan tersebut. Dan setelah 25 hari lebih, kafir Quraisy mengepung Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Mereka kehabisan tenaga, kehabisan biaya, kehabisan konsumsi, dan pada akhirnya mereka pulang ke Mekah kembali dan meninggalkan kota Madinah. Nah, pasukan atau kabilah Yahudi Bani Quraidah telah berkhianat, dan ini tidak mungkin dibiarkan. Maka Rasulullah segera membentuk pasukan untuk mengepung Bani Quraidah, dan diutuslah Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari yang sebelumnya sempat luka parah dalam perang Khandaq, dan
Sa'ad bin Mu'adz memutuskan agar mengeksekusi mereka, ya, agar mengeksekusi tentara pasukan Quraisy tersebut. Nah, ketika eksekusi berlangsung dan sekian puluh orang digiring ke tempat mereka mengeksekusi, lalu kemudian mereka meminta kepada Rasulullah dan kaum musliminnya untuk bertemu dengan Abu Lubabah bin Abdul Munzir, atau dalam riwayat lain Abu Lubabah bin Abdul Munzir ini sempat bertemu dengan orang-orang Yahudi Bani Quraisyah ini, dan mereka bertanya kepada Abu Lubabah. Jadi mereka pengen minta bocoran keputusan kaum muslimin itu apa sih, dan ini rahasia, nggak boleh dikasih tahu sebenarnya, ya. Tapi Abu Lubabah bin Abdul Munzir yang memang dulunya memang bersahabat dengan orang-orang Yahudi Bani Quraisyah ini, kelepasan tindakan, ya. Dia memang tidak bicara, dia nggak ngomong ketika ditanya, ya Lubabah, ya, apa keputusan Muhammad, keputusan Rasulullah gitu kan, keputusan Muhammad gitu kan terhadap kami, apakah kami akan dimaafkan? Maka Abu Lubabah bin Abdul Munzir menggunakan tangannya, mengisyaratkan tangannya di leher. Artinya apa? Kalian akan dieksekusi. Ini nggak boleh, ini pelanggaran, ini kesalahan, ya. Membocorkan rahasia pasukan nggak boleh. Walaupun pada faktanya orang-orang Yahudi ini memang tidak bisa berkutik, tapi Abu Lubabah bin Abdul Munzir merasa sangat bersalah. Dia telah membocorkan rahasia kaum muslimin yang tidak boleh disampaikan kepada mereka. Maka sepulang dari perang Bani Quraisyah ini, dia berlari ke Madinah Al-Munawwarah dengan penyesalan yang sangat mendalam, yang mesti dia ketemu Rasulullah tapi tidak. Dia datang ke masjid jamaah, lalu kemudian mengikat dirinya di salah satu tiang masjid dan berjanji tidak akan, ya, membuka ikatan tersebut sampai kemudian Allah memaafkan, ya, Abu Lubabah bin Abdul Munzir ini. Bahkan dikisahkan dalam riwayat, kata Rasulullah, seandainya, ya, Abu Lubabah bin Abdul Munzir ini datang menghadap saya, kata Rasulullah SAW, maka niscaya akan aku maafkan. Tapi tidak, ya, Abu Lubabah bin Abdul Munzir justru berlari ke masjid dan mengikat dirinya di salah satu tiang, sampai kemudian dikisahkan dalam riwayat bagaimana Abu Lubabah ini disebutkan, waqala, Abu Lubabah mengatakan, la abrah makani hatta yatuballah ala ma sana'at. Saya tidak akan meninggalkan tempat ini, tetap mengikat dirinya di salah satu tiang tersebutnya, hatta yatuballah ala ma sana'at, sampai Allah, ya, menerima taubatku atas apa yang telah aku lakukan. Fa anzalallahu, lalu kemudian Allah menurunkan firman-Nya, ya, setelah sekian lama dia mengikat dirinya, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surat Al-Anfal ayat 27. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, wa takhunu amanatikum, dan mengkhianati amanat-amanat kalian, wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Sampai pada ayat, ya, 102 surat At-Taubah, ya, kembali disebutkan oleh Allah, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Dan sebagian dari kaum muslimin itu ada orang yang i'tarafu, ya, mereka mengakui dosa mereka, bi dzunubihim wa khalatu, dan kemudian mereka menambah, mencampur amalan salihan dengan amalan soleh. Jadi berdasarkan ayat ini bahwa Allah telah mengampuni Abu Lubabah bin Abdul Munzir, maka dia pun terbebas dari sanksi tersebut, ya, dan kemudian kembali berbaur dengan kaum muslimin. Kisah berikutnya, Abu Lubabah bin Abdul Munzir ini mengikuti Rasulullah dalam setiap peperangan sampai Allah memberikan umur yang panjang, dia hidup sampai pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib-nya dia wafat, meninggal dunia, naudzubillah. Dan ada yang mengatakan makamnya di daerah Afrika, di daerah Tunis, ya, wallahu alam, ya, tapi yang jelas dia sempat bertahan hidup pada usia yang panjang di masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abu Lubabah bin Abdul Munzir adalah lambang dari sebuah pertobatan. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita agar bisa meneladani sahabat-sahabat Rasul SAW. Kita bertemu lagi pada sosok-sosok sahabat Nabi yang mulia lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.